Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan Anda ini. Semoga rezeki Anda berlimpahan. Semoga Anda menjadi orang yang penuh berkelimpahan, orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang selalu sehat tentunya ya. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang weton Satria Piningit. Ya. Jika kita ingin bahagia ya, tentunya kita biasanya kan mentarget sesuatu ya. Kita menginginkan mempunyai rumah yang besar di usia 40, 30 atau usia berapalah dalam hidup kita ya. Itu yang kepengen bercita-cita rumah besar. Atau yang anehnya lagi, jika orang ini tidak menuruti saya, biasanya ini dalam kehidupan suami istri atau orang tua terhadap anak. Contoh ya, jika anak saya tidak menjadi tentara ya, saya tidak akan bahagia. Ayo gendengi ora jogra wong anak era jadi tentara kok malah ora bahagia. Kebahagiaan itu mudah sebenarnya, tapi banyak orang yang sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Contoh ya, saya menargetkan punya uang tahun ini itu 2 miliar. Tapi kalau 2 miliar tahun ini itu tidak tercapai ya, saya tetap bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri ya, itu pasti tidak akan ketemu. Contoh misalnya ya, Joko ya, sebut saja orang namanya itu Joko. Dia kepengen bahagia, dia kan rumahnya kan di Jakarta sana. Dia kepengen bahagia itu jika dia itu sudah pergi di Gunung Merapi ya. Jika Joko tidak pergi di Gunung Merapi, dia tidak akan bahagia ya. Dia melakukan perjalanan ke Gunung Merapi ya, melakukan perjalanan setelah sampai di Gunung Merapi, ternyata itu mobilnya harus diparkir teman-teman, dan dia itu ke Gunung Merapinya itu harus jalan kaki. Wah, gempor ya. Joko tahu kalau di atas bukit Gunung Merapi sana pasti dia akan menemukan kebahagiaan ya. Setelah sampai ya di Gunung Merapi sana, kan motornya atau mobilnya kan harus parkir, dia melakukan jalan kaki. Tiba-tiba itu sudah waktunya itu mau malam teman-teman, sudah sore, sudah petang, atau bahasa Jawanya itu sudah surup. Dia melakukan berjalan kaki terus melewati pohon-pohon ya sampai malam pun lamuknya waki, sikile digigit lamuk ya, kebetulan misok sedikit asu kakek ada, padahal lamuk bukan asu. Itu pun dia sudah tidak bahagia karena belum sampai ke puncak gunung ya. Singkat cerita, Joko sudah sampai puncak Gunung Merapi ya. Dia sudah merasa bahagia karena sudah sampai di puncak Gunung Merapi, sehingga melihat semua yang ada di bawah itu sudah nampak kelip-kelip ya. Itu dia menemukan kebahagiaan di situ. Padahal pas sampai Gunung Merapi, puncak Gunung Merapi itu sudah capeknya luar biasa teman-teman. Ya sudahlah, Joko itu tidur ya. Ingat ya, sesungguhnya kebahagiaan itu berasal dari dalam diri. Jika kita menginginkan kebahagiaan yang ada di luar diri, maka kita tidak akan mungkin bahagia ya. Ingat itu, kebahagiaan itu sederhana ya. Ya, langsung saja ya, kita ke pokok pembicaraannya. 7 weton lidah api Satria Piningit orang lain yang Anda bisa terpengaruhi. Ini maksudnya weton Satria Piningit yang bisa membuat orang lain itu terpengaruh. Menurut Primbon Jawa, hari kelahiran atau weton seseorang dapat mempengaruhi karakter dan potensi spiritualnya. Pewaris lidah api Satria Piningit dengan lisannya yang sangat sakti, yang mampu mempengaruhi orang lain, mungkin memiliki karakteristik tertentu yang terdapat pada wetonnya ya. Ini adalah weton alami ya, weton alami bawaan kelahiran yang bisa mempengaruhi orang lain, yaitu namanya weton Satria Piningit atau weton si lidah api. Sebenarnya semua weton itu tidak dibeda-bedakan oleh Sang Pencipta atau Allah Tuhan jagat semesta raya.
Mereka tidak dibeda-bedakan mempunyai karakter weton satrio piningit atau weton lidah api, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah atau pemimpin atau wakil Allah di muka bumi ya. Jika Allah ingin memberi sesuatu kepada orang ya, tentu Allah kan kalau memberikan langsung pakai tangan Allah kan saru teman-teman ya. Nanti kalau orang lihat tangan Allah bagaimana, kan harus pakai manusia ya. Allah memilih manusia lain ya sebagai tangan Allah untuk memberikan rizki atau memberikan makanan kepada orang yang dikasihinya, yaitu hambanya. Nah itu sebenarnya semua weton itu bebas untuk menjadi weton satrio piningit, namun ini ada beberapa weton yang di dalam kelahiran weton tersebut itu ada karakter satrio piningit alami dari dalam dirinya ya. Satu yaitu Senin Pon ya. Senin Pon, orang yang lahir hari Senin Pon diyakini memiliki keberuntungan dan keberanian. Mereka cenderung memiliki kemauan atau kemampuan bicara yang kuat dan mampu mempengaruhi orang lain dengan kata-kata mereka. Ya ini untuk teman-teman ya yang berweton Senin Pon, bersyukurlah karena kalian adalah punya karakter alami dari kelahiran Anda yang bisa mempunyai kata-kata untuk mempengaruhi orang. Kenapa kata-kata kalian mampu mempengaruhi orang? Yaitu kata-kata kalian itu masuk akal, makanya orang lain mau ikut ya sesuai apa yang kalian katakan. Berikutnya ada Selasa Pahing. Individu yang lahir pada hari Selasa Pahing memiliki energi yang kuat dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mungkin mereka memiliki kepekaan spiritual yang tinggi dan dapat menggunakan lisannya untuk mempengaruhi emosi dan pikiran orang lain. Rabu Wage ya. Orang yang lahir hari Rabu Wage cenderung cerdas dan memiliki kemampuan analistik yang baik. Mereka dapat menggunakan kecerdasan mereka dan kepekaan mereka terhadap kata-kata untuk mempengaruhi orang lain dengan cara bicara yang mendalam ya. Yang berikutnya ada Kamis Kliwon. Hari kelahiran ini sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan kebijaksanaan. Pewaris lidah api yang lahir di hari ini mungkin memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan membimbing orang lain dengan kata-kata mereka. Berikutnya ada Jemuah Legi ya. Wah ini seperti kawan saya ini, fotonya Jemuah Legi, namun sering bertengkar dengan istrinya. Orang yang lahir pada hari Jemuah Legi diyakini memiliki bakat artistik dan kepekaan terhadap ekspresi. Mereka dapat menggunakan lisannya untuk menyampaikan ide-ide yang kreatif dan motivasi orang lain sesuai seni bicara yang dimiliki oleh weton Jemuah Legi. Berikutnya ada Sabtu Pahing. Individu yang lahir pada hari Sabtu Pahing mungkin memiliki kekuatan spiritual yang besar dan kemampuan untuk memahami aspek-aspek yang lahir yang ada di dalam kehidupan weton Sabtu Pahing ini. Mereka dapat menggunakan lisannya untuk menginspirasi banyak orang dan memberikan arahan kepada orang lain dengan cara yang bijaksana, tentunya yang masuk akal terhadap apa yang diinginkan orang yang diarahkan oleh weton Sabtu Pahing. Ngono yo Jok. Nomor 7, Minggu Wage. Orang yang lahir pada hari Minggu Wage cenderung memiliki karisma yang kuat dan kepemimpinan yang alami. Mereka mungkin menggunakan lisannya untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan cara menginspirasi. Perlu diingat ya bahwa kepercayaan primbon ya itu bisa berbeda teman-teman ya. Kalau primbon ya itu setiap kelahiran tentu punya watak yang berbeda-beda, namun semua agama itu manusia itu intinya sama. Tapi kalau primbon kok kenapa berbeda-beda? Sebab kalau hari kelahiran berbeda pasti karakternya itu berbeda. Seorang ayah dan ibu itu jika mempunyai anak 5 ya pasti karakternya berbeda-beda, dan ayah dan ibu mukanya pun sama,
Kenapa bentuk wajahnya dan bentuk fisiknya itu berbeda-beda? Itu karena apa teman-teman? Karena rasa yang ada di dalam ya. Ya ini sebenarnya ilmu rahasia. Rasa yang ada di dalam diri ya suami istri, jika dia melakukan hubungan intim, kemudian dia punya anak satu ya. Satu mukanya gini lah dengan ciri-ciri begini. Kenapa anak nomor 2 mukanya itu berbeda dengan anak nomor 1? Sebab anak nomor 2 itu pasti rasa berhubungan intim suami istri tersebut, pasti dia menggunakan rasa yang tidak sama dengan pas waktu berhubungan intim dengan A. Dengan anak yang nomor A, yang itu yang membuat perbedaan muka, perbedaan sikap ya. Kadang ya, jika contohlah orang ya, namanya sebut saja namanya Pak Joko ya. Pak Joko itu di luar sana itu suka sama wong wedok, namanya itu Mas Ruah ya. Dia kalau berhubungan intim dengan istrinya, dia ya ingatnya ya wajah Mas Ruah itu. Lah, pasti anaknya itu jadinya ya kurang lebih ya agak-agak mambu wajah seperti mirip Mbak Mas Ruah itulah. Lah itu contoh itu contoh. Lah jadi itu yang membuat karakter perbedaan wajah tiap-tiap orang kelahiran dengan weton tertentu maka berbeda-beda. Tapi Allah atau Tuhan jagat semesta raya telah mengizinkan kalau semua manusia itu hakikatnya sama. Semua manusia itu bebas merubah apa yang sesuai keinginan mereka. Seperti yang ada di ayat suci Al-Quran, ialah ya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan merubah ya, kecuali orang itu mau merubah sendiri ya. Orang itu kalau merubah bagaimana teman-teman? Ya harus dari dalam diri. Jika kita merubah dari dalam, tentunya yang di luar diri kita itu akan otomatis berubah. Kata-kata kita tentu pasti kita berubah ya. Contoh ya, orang itu menginginkan hidup yang sederhana, hidup yang pas-pasan. Pasti dalam kata-katanya itu selalu terucap ya. Kalau mau pengen rumah, katakanlah orang yang pengen hidup sederhana pasti mau rumahnya yang sederhana. Kalau mobil ya pasti dia menginginkan mobil yang sederhana. Kalau dia berbicara tentang uang, pasti dia mengatakan uang yang tidak besar-besar. Lain dengan orang yang punya program dari dalam dirinya itu sudah program kaya. Pasti kalau dia berbicara tentang rumah, itu rumah yang besar. Kalau mobil yang mewah. Kalau uang ya itu harus uang yang banyak. Nah itu perbedaan karakter. Namun perbedaan karakter ini telah dirangkum oleh para leluhur tanah Jawa, leluhur kita semua bangsa Nusantara itu dengan weton. Jadi weton intinya itu untuk menggampangkan lah. Tapi banyak orang juga yang mengatakan weton itu syirik lah, musyrik lah. Yaitu orang yang tidak mau menerima perbedaan ya. Saya bisa membahas orang yang tidak mau menerima perbedaan ini mungkin di channel selanjutnya, sebab video ini itu durasinya sudah panjang ya. Ya itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam keberlimpahan, salam penuh kebahagiaan. Akhir perjumpaan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.